A. Tokoh tasawuf Hasan al-Basri. Biografi Hasan al-Basri. Nama dari Hasan al-Basri adalah Abu Said al-Hasan bin Yasar. Beliau dilahirkan oleh seorang perempuan yang bernama Khairah, dan beliau adalah anak dari Yasar yang merupakan budak dari Zaid bin Tasabit. Tepatnya pada tahun 21 Hijriah di kota Madinah, setahun setelah Perang Siffin. Adapun sumber lain mengatakan bahwa beliau lahir 2 tahun sebelum berakhirnya masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Khairah adalah bekas pembantu dari Ummu Salamah atau yang bernama asli Hindi binti Suhail, yang merupakan istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil Hasan al-Basri telah berada dalam naungan Ummu Salamah, dan nama Hasan al-Basri merupakan pemberian dari Ummu Salamah juga. Ketika menginjak 14 tahun, Hasan al-Basri pindah ke kota Basrah atau yang sekarang dikenal dengan Irak. 2. Pemikiran tasawuf Hasan al-Basri. Dalam pengenalan tasawuf, beliau mendapatkan ajaran tasawuf dari Hudzaifah bin al-Yaman, sehingga ajaran itu melekat pada dirinya, sikap maupun perilaku pada kehidupan sehari-hari. Kemudian beliau dikenal sebagai ulama sufi dan juga zuhud. Hasan al-Basri mengumpamakan makna dunia ini seperti ular, terasa mulus kalau disentuh tangan, tetapi racunnya dapat mematikan. Oleh sebab itu, dunia ini harus dijauhi dari kemegahan serta kenikmatan dunia harus ditolak. Prinsip kedua ajaran Hasan al-Basri adalah khauf dan raja, yaitu merasa takut kepada siksa Allah karena berbuat dosa dan sering melalaikan perintah Allah, merasa kekurangan dirinya dalam mengabdi kepada Allah, timbul rasa was-was, takut dan khawatir mendapat murka dari Allah. 3. Corak pemikiran tasawuf Hasan al-Basri. Hasan al-Basri adalah seorang sufi angkatan tabi'in, seorang yang sangat takwa, wara dan zuhud pada kehidupan dunia, yang mana di kala masanya banyak dari kalangan masyarakat, khusus dari kalangan atas, yang hidup berpoya-poya, yang mana kejuhudan itu masih melekat ajarannya dari para ulama-ulama lainnya. Pada masa sahabat, yang mana ajaran beliau masih kental ataupun berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Baik, masih membahas tentang tokoh tasawuf Hasan al-Basri, yaitu pembahasan keempat dan kelima mengenai ajaran-ajaran beliau dan karya-karyanya. Nah, dari ajaran beliau mengajarkan kepada setiap orang untuk senantiasa bersedih hati dan takut kalau-kalau tidak dapat memenuhi semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, menurut beliau juga, perasaan takut yang mendatangkan ketentraman itu lebih baik daripada perasaan tentram yang mendatangkan ketakutan. Beliau juga mengatakan, barang siapa yang bertemu dunia dengan perasaan benci dan zuhud, maka ia akan memperoleh kebahagiaan dan faedah darinya. Namun, barang siapa yang menemui dunia dengan perasaan rindu dan bertambah hatinya dengan dunia, maka ia akan menemui kesengsaraan dan penderitaan yang sebenarnya tidak ingin ditanggungnya. Nah, karya-karya beliau bisa dilihat dari banyaknya kitab-kitab para ulama yang membahas tentang kebajikan dan kebesaran nama beliau, yang mana berkat perjuangan beliau berdampak pada perubahan masyarakat Islam menjadi lebih baik. Di antaranya menjadi tongkat estafet dan membuka jalan bagi ulama-ulama setelah beliau. Karya beliau lebih kepada pesan-pesan verbal mengenai singkatnya kehidupan dunia, anjuran untuk beramal soleh, kekalnya akhirat, anjuran untuk beriman dan bertakwa, dan lain sebagainya. Nah, jarang ditemukan buku atau kitab para ulama yang membahas tentang karya beliau, sehingga di sini kami tidak memaparkan secara rinci apa saja karya-karya beliau. Di sini saya akan melanjutkan materinya
bernama Rabi'ah Basri adalah seorang sufi wanita yang dikenal karena kesuciannya dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabi'ah diperkirakan lahir antara tahun 713 sampai 717 Masehi atau 95 sampai 99 Hijriah di kota Basrah atau Irak, dan meninggal sekitar tahun 801 Masehi atau 185 Hijriah. Ia dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin dan merupakan anak keempat dari 4 bersaudara. Ayahnya bernama Ismail. Ketika malam menjelang kelahiran Rabi'ah, keadaan ekonomi keluarga Ismail sangat memburuk sehingga ia tidak memiliki uang dan penerangan untuk menemani istrinya yang akan melahirkan. Nama lengkapnya adalah Ummul Khair Rabi'ah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Qisiyah. Rabi'ah merupakan sufi wanita yang pemimpin dari murid-murid perempuan dan jahidah yang mengabdikan dirinya untuk penelitian hukum kesucian dan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabi'ah Al-Adawiyah dijuluki sebagai ibu para sufi besar karena kejuhutannya. Ia juga menjadi panutan para sufi yang lain seperti Ibnu Farid dan Dun Nun Al-Bisri. Kejuhutan Rabi'ah itu juga dikenal hingga ke Eropa. Konsep ajaran tasawuf Rabi'ah Al-Adawiyah. Mahabbah. Kata mahabbah berasal dari ahabba yuhibbu muhabbatan, yang secara harfiah berarti mencintai secara mendalam atau pencintaan atau cinta yang mendalam. B. Alat untuk mencapai mahabbah. Para ahli tasawuf menjawabnya dengan menggunakan pendekatan psikologi, yaitu pendekatan yang melihat adanya potensi ruhani yang ada dalam diri manusia. C. Karya-karyanya. Karya-karya Rabi'ah Al-Adawiyah merupakan aliran mahabbah al-hub yang berhubungan tentang cinta. Beberapa karya yang diciptakan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, baik berupa lirik syair ataupun ucapannya yang berhubungan tentang rasa cintanya kepada Allah, memang sangat menunjukkan dan membuktikan bahwa cintanya hanya untuk Allah. C. Tokoh-tokoh Al-Ghazali. Bagi Imam Al-Ghazali, upaya menemukan inti dari tasawuf tidak sulit baginya. Pasalnya, ia memahami benar apa yang dia bicarakan berpanjang-panjang selama ini, dan berkarya terutama Ihya Ulumuddin. Istiqamah bersama Allah, baik secara lahir dan batin, menurut kebulatan hati dan kesatuan perbuatan yang sesuai garis agama Islam. Sedangkan interaksi secara baik dengan empati terhadap makhluknya merupakan sisi lain tasawuf yang sulit dipisahkan dari yang pertama, yaitu istiqamah. Tasawuf bagi Imam Al-Ghazali juga bukan fenomena hijrah lalu dipahami secara sempit sebagai tindakan meninggalkan aktivitas yang dianggap tidak islami atau uzlah menjauhi manusia dari berbagai aktivitas yang dipersangkakan haram. Perjalanan spiritual Abu Hamid Al-Ghazali menempuh jalan sufi cukup berliku-liku. Al-Ghazali mengakui perjalanannya menempuh jalur sufi ini memerlukan waktu yang sangat panjang, termasuk dalam menelusuri berbagai macam aliran yang mengklaim diri mereka paling benar. Hampir setengah dari usianya dihabiskan untuk mencari dan menyelidiki semua aliran yang berkembang itu. Dalam Munaqid min al-Dailal, dia mengungkapkan kisahnya itu sejak muda, kurang dari 20 tahun hingga lebih dari 50 tahun kini,
tidak henti-hentinya aku menyelami samudera yang luas ini. Dalam ensiklopedia tasawuf Imam Al-Ghazali disebutkan dzauq adalah rasa yang bersifat fisik, tetapi dalam istilah tasawuf dzauq mengandung pengertian pengalaman kebenaran secara langsung. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tasawuf merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara-cara membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu jalan mengkaji dan memahami ilmu ini adalah melalui tokoh-tokoh yang telah dipilih Allah untuk memahami dan menerangkan kepada generasi setelahnya, diantaranya Hasan Al-Basri, Rabi'ah Al-Adawiyah, dan Al-Ghazali. Hasan Al-Basri berpendapat bahwa dasar pendirian tasawuf yang paling utama adalah zuhud terhadap kehidupan dunia, sehingga ia menolak segala kesenangan dan kenikmatan dunia serta khauf dan raja, dengan pengertian merasa takut kepada siksa Allah karena berbuat dosa dan sering melalaikan perintah Allah. Sedangkan Rabi'ah Al-Adawiyah menempuh tasawuf dengan jalan mahabbah, cinta, yaitu senantiasa memikirkan dan bergantung kepada zat yang maha memiliki. Adapun Al-Ghazali mengatakan inti dari tasawuf terletak pada pengendalian nafsu badaniyah dan keberhasilan dalam membersihkan watak-watak jahat dari sifat keji hingga hati bersih dari segala kecuali Allah, dan maka pembersihan ini adalah makna zikrullah, yakni mengingat Allah dan mencurahkan segala pikiran padanya.